Sejarah Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei disebut juga May Day, ternyata bermula dari aksi yang dilakukan oleh para buruh di Chicago AS pada abad ke-19, yang menuntut dipangkasnya jam kerja menjadi lebih pendek. Ketika itu kaum buruh meminta jam kerja dipersingkat menjadi 8 jam sehari. Sebelumnya jam kerja yang ditetapkan adalah 16 jam dalam sehari. Pada tanggal 1 Mei tahun 1886, Organisasi Federasi Buruh Amerika meminta pekerja di seluruh negeri untuk mogok kerja, agar tuntutan 8 jam kerja dipenuhi. Para buruh pun mengikuti arahan dari organisasi dan melakukan mogok kerja hingga beberapa hari lamanya. Kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 1886, aksi berdarah ini tidak terelakkan. Pihak kepolisian dituding memihak penguasa kapitalis dan menyerang buruh yang tengah menggelar aksi demonstrasi di dekat pabrik McCormick Reaper. Sehari berikutnya, tanggal 4 Mei tahun 1886 diadakan pertemuan di alun-alun Haymarket, Chicago, Illinois, AS. Bukan membaik, kondisi saat itu menjadi semakin menegangkan dan kembali terjadi kerusuhan berdarah. Polisi kembali ikut turun tangan dan memicu bentrokan yang mengakibatkan tewasnya petugas dan warga sipil. Sebuah bom bahkan meledak di antara barisan polisi di tengah huru-hara, tetapi sejarawan mengatakan tidak jelas apakah bom itu ditujukan untuk polisi atau kerumunan warga sipil. Bom itu pun dikaitkan sebagai sebuah konspirasi pembunuhan. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, meskipun tidak ada bukti keterkaitan mereka dengan bom yang diledakkan. Tak hanya dijadikan tersangka, bahkan 4 dari 8 tersangka itu dijatuhi hukuman gantung, meski banyak protes datang dari berbagai negara. Sebelum dieksekusi mati, salah satu terpidana bernama August Spies menyampaikan pesan yang cukup menohok, akan ada saatnya keheningan kita akan lebih kuat daripada riuhnya suara yang Anda bungkam hari ini, kata dia. Kejadian itu lantas dikenal sebagai Haymarket Affair. Untuk menghormati perjuangan para buruh di Chicago, Konferensi Sosialis Internasional pada 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai May Day dan hari libur bagi buruh, yang kemudian disebut juga sebagai Hari Buruh Internasional. Pada masa Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia. Selain itu, Hari Buruh tidak lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat ekonomi. Saat itu, gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 ditabuhkan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, aksi peringatan Hari Buruh dikategorikan sebagai aktivitas subversif. Hal ini karena May Day selalu dihubungkan dengan ideologi komunis. Konotasi ini tidak pas karena mayoritas negara-negara di dunia yang sebagian besar menganut ideologi non-komunis, bahkan juga yang menganut prinsip anti-komunis, malah menetapkan tanggal ini sebagai Labor Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Setelah masa Orde Baru berakhir, setiap tanggal 1 Mei kembali dirayakan sebagai Hari Buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Hari Buruh kemudian menjadi hari libur setelah diputuskan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional.